Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nador dari Koperasi Sumber Laut Mandiri. Nah, sekarang posisi saya lagi ada di bidang mangrove. Bidang kelompok saya usahanya itu nelayan. Nah, sekarang karena orang-orang kita, anak buah kita itu biasa nanami mangrove di pesisir-pesisir atau pencinta lingkungan. Nah, jadi sekarang itu saya diangkat dari perikanan, jadi ketua koperasi nelayan dan di bidang mangrove. Pada tahun 2020 mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan berupa nursery pembibitan mangrove 1 hektar yang selama ini tadinya mereka kegiatannya hanya di penangkapan ikan untuk one fishing day, ada kegiatan lagi yaitu pembibitan mangrove ini. Untuk usahanya sendiri tergolong tidak bertimpang karena untuk penangkapan mereka berangkat malam hari dan pulang pagi hari, sedangkan untuk perawatan mangrove ini dilakukan dari siang sampai sore. Anggota saya masih aktif, masih ada 32 orang, ada yang nelayan, ada yang di bidang mangrove. Nah, bapakku nelayan setiap hari Pak, mencari ikan dan rajungan. Nah, kalau yang ada kegiatan mangrove, saya panggil anak buah saya suruh nanam mangrove dulu di laut kalau ada program dari pusat. Nah, awalnya saya itu pencipta lingkungan karena saya suka dengan penanaman mangrove. Karena mangrove itu banyak khasiatnya buat masyarakat juga, atau bisa menahan abrasi, dan buahnya juga bisa dibikin keripik atau bisa dibikin sirup. Mangrove itu akar-akarnya itu banyak, bisa menahan abrasi dan gelombang. Ya, dulu sih orang sini itu masih belum ngerti ini tentang mangrove. Nah, setelah ada program mangrove, mangrove itu bisa menahan abrasi dan bisa menanggulangi abrasi atau longsor. Sekarang masyarakat sini itu pada mencintai lingkungan juga, mencintai mangrove. Karena memang benar-benar mangrove itu membawa berkah buat masyarakat nelayan. Karena udang, piting, ikan itu masih banyak kalau ada mangrove. Kalau laut kita gundul, gelombangnya besar, ikannya nggak ada, piting apa juga nggak ada. Jadi mulai sekarang masyarakat ini udah sadar semua, bisa menanam mangrove masing-masing sendiri-sendiri itu di laut. Dulu waktu lagi belum ada mangrove, abrasi itu naik terus ke atas, naik sampai 1 bulan aja sampai bisa puluhan hektar tanah yang hilang. Nah, sekarang kita mulai berdirinya ada mangrove, ada abrasi itu ada mendingan itu Mas. Nah, sekarang abrasi itu ada mendingan, masih ada tambah-tambahan itu tanah yang kita bisa digarap jadi empang juga bisa sekarang tuh. Ada yang bisa dibikin wisata. Nah, kalau dulunya itu habis semua waktu itu belum ada mangrove. Nah, mangrove saya ini tahun kemarin ini sampai sekarang masih ada yang belum habis, kurang lebih 25 ribuan yang belum habis karena banyak masyarakat yang di sini menanam mangrove. Nah, saya standar harganya terlalu tinggi karena saya disuruh dari sana itu penjualan 1.000 sampai 1.500. Nah, ternyata di sini tuh banyak mangrove atau banyak masyarakat yang menanam mangrove jualnya murah. Jadi mangrove saya tuh belum habis sampai sekarang masih ada. Nah, kalau harapan saya ini sama pemerintah kalau bisa 1 pintu kan aja, jangan sampai mengacak-acak ke banyak kelompok yang jual belikan sendiri-sendiri. Kalau bisa 1 pintu. Keuntungan kita mangrove ini alhamdulillah masih ada keuntungan, ada kelebihan. Walaupun banyak yang mati ini, seperti ini banyak tuh yang mati. Nah, 500.000 pohon ketemu 325-an yang masih hidup yang kita jual. Nah, jual harganya cuma 500 sampai 600 rupiah. Nah, buat tanam mangrove lagi 500.000 lagi. Nah, per batang itu sampai 400. Jadi keuntungannya tuh cuma 100 perak per pohon, dikali 300.000 aja Pak. Saya didampingi itu oleh Mas Aryo dari perikanan. Nah, dia kesini tuh 1 minggu sekali dia dampingi kita kesini. Untuk kegiatan penyuluhnya sendiri, kita lebih aktif untuk membina sumber daya manusianya. Dari yang tadi pengetahuannya tidak bisa menjadi bisa, terutama pada alat tangkap yang harus ramah lingkungan. Selain itu, kami juga rutin mengunjungi kelompok di mana untuk melihat dan mengontrol aktivitas nelayannya, yaitu pada pagi hari. Nah, untuk mangrove ini sendiri lebih kita untuk mengontrol pertumbuhannya, yaitu dengan cara pagi hari kita
menyiram pagi, siang, dan sore untuk melihat perkembangannya. Selain itu, tugas penyuluh sendiri, kita menjembatani antara pelaku usaha dengan pasar yang ada. Selain tadi penghasil penangkapan kita jual ke pasaran, kita juga mencari program untuk menjual bibit-bibit mangrove ini sendiri. Ya masih butuh karena Mas Harun juga masih aktif di sini kok, masih bisa mendampingi kita. Ya karena saya membutuhkan penyuluh buat, kalau penyuluh kan banyak ilmunya gitu, banyak mengetahui dari kita kan, banyak belajar dari dia, belajar masalah tentang ini gitu. Karena kita belajar dari dia. Penyuluh sendiri untuk ke dinas kita sangat aktif untuk berkomunikasi, kita menjembatani antara kelompok dan koperasi ini ke dinas. Apa sih program yang ada di dinas yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan koperasi ini. Jadi hampir minimal seminggu sekali penyuluh dan ketua koperasi ataupun pendamping yang di koperasi kita langsung ke dinas untuk sama-sama menanyakan adakah kegiatan apa yang bisa diserap, teknologi apa yang bisa diambil untuk koperasi ini. Ya, saya mohon maafnya kalau ada salah keluputan, saya minta maaf, dan saya matur kesuwun sama Mas Aryo itu. Saya mengucapkan terima kasih, banyak ngasih ilmu ke kita, itu banyak pendidikan buat kita, dan saya beribu-ribu terima kasih dari perikanan juga atau dari orang AKP juga yang ngasih bantuan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.